warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Daimatul Izzah FSPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 24031170061. Saya bertugas di SDN 01 Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Nah, di sini saya akan membuat video P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan Daur Ulang Sampah. Berikut video pembelajarannya saya. Selamat menyaksikan. Sukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan proses belajar mengajar kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Akila. Ayo maju. Siap, gerak, berdoa dimulai. Alhamdulillah berdoanya sudah berjalan dengan lancar. Untuk itu Bima akan mengecek kehadirannya hari ini anak-anak. Yuk tengok teman kita, yuk tengok kanan, tengok kiri. Kira-kira siapa yang hari ini tidak hadir ya? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Ya, kita ucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kenapa kita harus mengucapkan syukur? Karena kita diberikan nikmat sehat oleh siapa? Oleh Allah, sehingga kita bisa belajar bersama di kelas kita yang tercinta ini. Nah, selanjutnya anak-anak Bima sebelum melakukan pembelajaran akan memberikan motivasi sedikit ya tentang gaya hidup berkelanjutan daur ulang sampah. Nah, di sini motivasinya anak-anak bayangkan ya, dunia ini yang bersih, hijau dan sehat. Untuk generasi mendatang semua itu dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Kita memilih sampah, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap kali kamu membuang sampah pada tempatnya, setiap botol plastik yang kamu daur ulang, dan setiap kompos yang kamu hasilkan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Kita sayangi bumi ini kita anak-anak. Bumi ini kita itu diciptakan oleh Allah untuk kita rawat. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan akan terkena bencana, penyakit juga. Jadi marilah hari ini jadilah pahlawan lingkungan dengan tindakan yang sederhana. Siap untuk membuang sampah pada tempatnya? Siap. Tidak boleh membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yang
berjudul Garuda Pancasila. Kira-kira sudah pada bisa belum ya? Sudah. Semua ya, jangan penuh semangat ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berdikari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan yang meriah. Nah, anak-anak untuk pertanyaan tematik ya, nanti yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya, oke? Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika kita tidak mendaur ulang sampah? Siapa yang bisa menjawab? Aku. Oke, Rizky. Peningkatan sampah di TPA, pencemaran lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Oke, tepuk tangan yang meriah. Jawab sekali, bagus jawabannya. Untuk pertanyaan tematik yang kedua, mengapa plastik sulit untuk terurai di tanah? Siapa yang bisa menjawab? Saya dulu. Oke, Akila. Plastik sulit terurai karena terbuat dari polimer sintetis yang tidak dapat diurai secara alami oleh mikroorganisme di tanah. Oke, tepuk tangan untuk Akila. Luar biasa.
Sudah semuanya? Sudah? Siap ya? Bonus tel ya? Sampah yang paling tahu. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Bisa lihat di depan ya, gaya hidup berkelanjutan adalah pola hidup yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, anak-anak, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan gaya hidup berkelanjutan adalah dengan menerapkan praktik daur ulang sampah. Nah, daur ulang itu apa sih, Bu? Daur ulang itu adalah proses mengolah kembali material yang telah digunakan menjadi produk baru yang bermanfaat. Dari barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi, kita olah kembali, akhirnya barangnya jadi bermanfaat, kita bisa jual dan mendapatkan hasil. Wah, seru sekali ya. Nah, hal ini juga membantu mengurangi jumlah limbah. Sumber daya alam akan menghemat dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya manfaat daur ulang sampah. Yang pertama, mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir TPA. Ya, itu manfaat yang pertama. Dengan mendaur ulang volume sampah yang berakhir di TPA dapat berkurang secara signifikan. Yang kedua, dibaca. Menghemat sumber daya alam. Oke, dari daur ulang mengurangi kebutuhan akan bahan baku-baku seperti kayu, minyak bumi, dan logam. Manfaat yang ketiga, Mengurangi polusi. oke, proses daur ulang menghasilkan polusi yang jauh lebih sedikit anak-anak dibandingkan dengan produksi barang dari bahan mentah. Yang keempat, Menghemat energi. menghemat energi, dan yang kelima, menciptakan peluang ekonomi. Yang itu tadi manfaat daur ulang sampah. Oke, paham anak-anak? Nah, selanjutnya jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang. Tadi kan berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama, sampah anorganik dan sampah apa? Organik. Nah, sampah anorganik seperti ini anak-anak. Botol yang sudah tidak bisa dipakai ya sudah ya. Ini anorganik dari bahan plastik. Apa saja? Ada botol minuman, terus botol plastik dan kemasan. Kalau dari kaca ada apa saja? Botol kaca, gelas, dan oke, dari logam, kaleng, aluminium, dan besi tua. Kalau kertas, kardus, dan majalah. Ini sampah anorganik yang bisa didaur ulang kembali. Selanjutnya sampah organik anak-anak. Sisa makanan dan dedaunan yang dapat diolah menjadi kompos, seperti kotorannya hewan. Siapa yang di rumah punya kambing? Itu kotorannya hewan jangan dibuang anak-anak, dikumpulkan bisa dibuat apa ya? Dibuat pupuk ketika kita mau nanam jangan ya nanam apa biasanya di rumah? Cabai yang sering ya. Ya ada terong, kacang. Kalau di tempat kita itu pakai pupuk kandang malah lebih
kalau dipendem, karena nanti kalau dibiarkan akan mudah terserang penyakit, banyak lalatnya, bahaya anak-anak. Dari sini kita lihat kawan. Ini sama kawan. Ini sama kawan. Ini sama kawan. Ini kan semua tepuk tangan yang meriah. Yuk, tepuk salut untuk kita semua ya, karena sudah hebat ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut deh, pinter. Nah selanjutnya anak-anak, kita sudah membahas tadi tema gaya hidup berkelanjutan dan daur ulang sampah. Begitu Bu Ima akan memberikan tugas LKPD ya. Oke, satu-satu tulis. Nah, jangan lupa ditulis namanya dan kelas. Tulis namanya, nama lengkapnya, dan kelas. Di situ ada 4 pertanyaan, anak-anak. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lengkap dan jelas, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sampah organik dan sampah anorganik? Ayo, tadi apa sudah dijelaskan? Berikan contohnya. Anak-anak sudah selesai belum? Sudah. Selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Silakan dikumpul maju ke depan. Wah, bagus sekali. Jawabannya mantap ini. Pintar. Ya, dikumpul Mbak. Pintar. Belakang, ayo. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Oke, masih semangat. Nah, untuk pertemuan kedua, anak-anak ya, kita minggu depan melanjutkan pertemuan kedua tentang gaya hidup berkelanjutan dan ulang sampah. Kita akan praktek ya, mendaur ulang sampah. Kita akan praktek, kita buat plastik botol ya, akan dibuat menjadi kotak pensil. Jadi minggu depan anak-anak silakan membawa botol ya yang sudah tidak dipakai di rumah, botol minum, apa wadah sosis, yang penting dari bahan plastik yang sudah tidak dipakai. Minggu depan kita akan sulap menjadi kotak pensil yang sangat cantik. Oke, semangat anak-anak. Semangat anak-anak. Oke, paham sudah ya? Oke, sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Semangat anak-anak. Sapa lagi biar tambah semangatnya. Kelas 4. Siap. Sekali lagi dong, kelas 4.
Buat alasnya dulu, digunting alasnya di alas ini. Nah, ini yang sudah menggunting alasnya, maju ke sini. Terima kasih Kang Tangga. Kurang panas ini ternyata. Apalagi aku kan? Itu semua. Nggak apa-apa. Nah, udah ya. Bisa anak-anak? Bisa. Sudah mulai nunggu nih kayaknya kelas keempat. Siap. Oke. Jangan di-press. Biasa aja. Itu duduk ya. Gini ya. Nah. Kelompok 3 bisa? Kelompok 3 bisa? Kelompok 1?
Kelompok 2, udah selesai. Nggak apa-apa lah, kita lanjut.
memisahkan sampahnya. Lalu bagaimana keadaan lingkungan sekitar kita nanti? Siapa yang bisa menjawabnya? Oke, Akila. Kemungkinan bisa terjadi satu pencemaran yang lebih parah, dua pengelolaan sampah yang lebih sulit, tiga perusakan ekosistem, empat mengurangi efisiensi daur ulang, lima krisis kesehatan. Oke, tepuk tangan untuk Akila. Jawabannya luar biasa. Nah, selanjutnya pertanyaan dan seleksi lagi ya. Mengapa penting untuk memilah sampah organik dan anorganik sebelum membuangnya? Siapa yang menjawabnya? Saya, Bu. Oke, Dea. Memilih sampah penting karena sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam dapat didaur ulang menjadi produk baru. Dengan memilih sampah kita memastikan kesehatan lingkungan dan juga gaya hidup berkelanjutan. Oke, tepuk tangan untuk Dea. Bagus sekali. Selanjutnya pertanyaan saya begini. Apa dampaknya jika kita tidak mendaur ulang sampah? Jadi siapa yang bisa menjawab? Oke, Rizky. Jika sampah tidak didaur ulang, limbah akan menumpuk di sekitar berarti misalnya menimbulkan cenderung berurai dan dapat mencemari tanah serta air. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Selanjutnya pertanyaan saya. Bagaimana cara kamu bisa menginspirasi orang lain di lingkungan sekitar untuk mempraktikkan daur ulang? Siapa yang menjawab? Oke. Saya bisa menginspirasi orang lain dengan memulai dari diri sendiri, seperti memilah sampah di rumah, menggunakan barang daur ulang, dan mengurangi penggunaan plastik. Oke, tepuk tangannya. Pintar sekali ya. Selanjutnya tak terasa proses belajar kita sudah selesai ya, anak-anak. Nah, kira-kira apa pesan kalian hari ini? Senang tidak? Senang sekali dapat ilmu ya. Dapat ilmu bisa mempraktikkan mengolah limbah menjadi kreasi yang sangat cantik. Nah, Bu Iman tanya nih, nanti yang bisa katakan ya. Apa pesan kamu setelah mempelajari tentang gaya hidup berkelanjutan dan pentingnya daur ulang sampah? Katanya. Oke. Setelah mempelajari saya dulu, saya merasa bisa pentingnya menjaga lingkungan. Saya kini paham bahwa tindakan kecil seperti memilah sampah dan mendaur ulang bisa memberikan dampak besar bagi diri. Materi ini mengajarkan saya untuk lebih bertanggung jawab terhadap limbah yang saya hasilkan dan mendorong saya untuk memulai kebiasaan yang lebih ramah di lingkungan. Oke, terima kasih Akila. Tepuk tangannya untuk Akila. Sangat luar biasa. Tak terasa sudah selesai. Bu Ima akan memberi sedikit kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Kesimpulannya adalah daur ulang sampah adalah langkah penting dalam mewujudkan gaya hidup berkelanjutan. Dengan mendaur ulang, kita tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga turut menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Jadi perubahan kecil yang dilakukan oleh setiap individu dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian bumi. Oke anak-anak, untuk itu mari mulai dari diri sendiri ya, untuk menciptakan bumi yang lebih hijau dan sehat. Oke, ingat lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Cintai bumi ini. Siap anak-anak? Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak terasa pelajaran hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Mari kita ucapkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak semua yang ada di sini menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, ahli ilmu, ahli Al-Quran, dan beralakul karimah. Allahumma amin. Tak lupa semoga ilmu kalian selalu mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat.
Sila maju ke depan. Halo semuanya, ini dia hasil pembuatan proyek P5 mendaur ulang limbah plastik. Hasil karya dari kelas 4